terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Kayak beliau, Pak Margono Joyokusuma adalah tokoh koperasi Indonesia. Ayahanda beliau, Pak Sumitro Joyokusuma, juga tokoh koperasi Indonesia. Saya jadi Menteri Koperasi, sumbangan koperasi dalam ekonomi nasional itu hanya 1,17% dari PDB nasional. Sangat jomplang dengan swasta dan BUMN. Nanti figur angka swastanya dan BUMN-nya nanti kita pertajam. Tapi yang pasti sumbangan koperasi dalam PDB, produk domestik bruto, hanya 1,17%. Sangat rendah. Sangat kecil untuk ekonomi berbasis konstitusi. Karena koperasi ini jelas diatur oleh konstitusi dasar kita. Jadi menurut saya ini tantangan kita bersama. Ketika saya diberi tantangan, saya pikir ini bukan penugasan, ini tantangan juga. Bisa nggak? Bisa, asal semuanya dukung. Karena kalau di koperasi itu cuma ajimatnya cuma dua kata. Satu, usaha bersama. Dua, menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi semua yang menguasai hajat hidup orang banyak harus koperasi yang urus. Menguasai hidup orang banyak dari mulai sandang, pangan, papan. Nah karena itu kebijakan Pak Presiden nanti penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui Gapoktan, dalam hal ini koperasi. Itu sudah dengan sendirinya mendongkrak kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional. Jadi ini memang semangat Pak Presiden. Bukan kebetulan sih. Kakek beliau, Pak Margono Joyokusuma, adalah tokoh koperasi Indonesia. Ayahanda beliau, Pak Sumitro Joyokusuma, juga tokoh koperasi Indonesia. Jadi memang aim koperasi ini untuk tujuan koperasi ini untuk menjadi role model dalam perekonomian nasional, semangatnya sudah ada. Tinggal dukungan, kebijakan, dan juga eksekusi dari semua pihak. Kalau bicara soal masalah, semua masalah Pak. Koperasi kan dulu KUD aja singkatannya kelompok usaha dosa. Sama ketua untung duluan. Iya kan? Harus diakui, koperasi selama sekian puluh tahun mengalami degradasi. Tapi bukan salah koperasinya. Saya ketemu di DPR, dikasih tahu ini ada rentenir, ada koperasi bermasalah. Saya bilang bukan salah koperasinya, itu rentenir berkedok koperasi. Termasuk yang lagi rame-rame ini beberapa yang Indosuria atau apa saya sebut aja namanya, gitu. Jadi karena itulah selain aspek regulasi, kita berharap koperasi ini dengan dukungan berbagai kebijakan, terutama kebijakan Pak Presiden dalam banyak hal. Perumahan rakyat, sawit, makan bergizi gratis, di mana role modelnya sudah jelas bahwa koperasi terlibat dalam supply chain makan bergizi gratis, baik dalam pengadaan satuan pelayanannya, distribusinya, distribusi bahan bakunya, dan sebagainya. Karena itu peran koperasi, kok kita optimis ya, akan lebih terasa dalam waktu-waktu ke depan. Karena koperasi, kalau kita lihat, kita bandingkan begini. Saat ini kita hampir 30 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi. Artinya 29, hampir 30 juta. Saya membandingkan dengan Amerika Serikat yang negara individualis, kapitalis, liberalis, itu 150 juta lebih warga masyarakatnya menjadi anggota koperasi. Ironis bukan? Menurut saya ironis. Karena kita negara Pancasila. Jangan bandingkan dengan Eropa. Koperasi-koperasi bagus itu semua di Eropa. Bahkan perusahaan-perusahaan besar semua berbasis koperasi. Rabobank, bank terbesar di Belanda, itu koperasi. Credit Agricole, bank terbesar nomor 2 di Prancis, itu koperasi. Friesenfleck, susu, koperasi. Di mana? Di Selandia Baru, Fonterra, koperasi. Nippon Life di Jepang, koperasi. Kukmin Bank di Korea Selatan, koperasi. Jadi kita ini nggak ada yang besar. Ketika Pak Presiden memutuskan pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM,
Karena beliau tidak ingin koperasi itu terkesan UMKM. Koperasi harus besar, mindsetnya besar. Jadi kita juga berharap, dulu kita punya GKBI, kita punya GKSI, koperasi-koperasi besar, yang satu persatu tergerus oleh zaman. Dulu ada Kosti, kalau yang Koperasi Supir Taksi Indonesia, gitu. Kalau Bu anak kota pasti tahu, karena anak kota. Dia tahu. Kalau anak desa nggak tahu ada Kosti, karena nggak naik taksi. Jadi Pak, memang betul bahwa pasca reformasi itu koperasi seperti dipinggirkan. Padahal secara ideologi, secara komitmen, koperasi ini ideologi ekonomi negara. Negara ini jelas sekali ideologi ekonominya adalah koperasi. Karena koperasi ini intisarinya adalah tolong menolong dan gotong royong. Dan itu ada di masyarakat Indonesia. Dan jangan sampai hilang dari negara kita. Kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau kita lihat di Swiss, itu toko gift shop-nya namanya Coop. Coop artinya koperasi juga, dari kata COOP. Itu koperasi. Mereka punya 4.500 toko. Jadi karena itu, mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman DPD, khususnya Komite 4, kita sama-sama menggairahkan dan bisa mewujudkan koperasi yang besar. Karena kayak Fonterra itu, di Selandia Baru, SHU-nya, sisa hasil usahanya per tahun bisa 40.000 US dollar per peternak, per anggota. Bayangin gimana mereka nggak makmur-makmur. Karena itu ini kan persoalannya di kita. Kita mau nggak? Karena saya yakin selama itu bisnisnya dari negara, dari alam negara, konsesinya, semua koperasi harus koperasi. Menurut saya ya, Pak Wamen juga sepakat. Ini kita masuk ke sektor-sektor koperasi, industri, koperasi sawit, koperasi pertambangan, dan sebagainya. Karena kata kuncinya cuma dua. Usaha bersama, dua, menguasai hajat hidup orang banyak. Kan itu barang bukan barang nenek moyangnya. Punya negara. Dan pasal 33 jelas. Ayat C, bumi, air, tanah, dan kekayaan dalamnya dikuasai negara, digunakan semakmur-makmurnya untuk kepentingan rakyat. Karena itulah, Ibu Ketua dan teman-teman Komisi 4, mari sama-sama kita gaungkan, baik dari level kebijakan, pikiran politik, kehendak politik, dan langkah politik. Karena perjuangan mewujudkan koperasi yang bisa mensejahterakan masyarakat itu mesti jalan politik. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.